Halo, selamat datang di Twin Academy. Hari ini kita akan bahas mengenai valuasi. Teman-teman pasti pernah dengar mengenai valuasi perusahaan A sekian, tapi harga sahamnya sekian. Nah, sebenarnya apa sih valuasi itu? Hari ini agendanya kita akan bahas mengenai 6 hal. Yang pertama, mengapa perlu dilakukan valuasi. Yang kedua, asumsi valuasi itu apa aja. Yang ketiga, tipe-tipe dari value itu apa. Yang keempat, aplikasi dari valuasi itu seperti apa di dunia nyata. Dan yang kelima, step by step bagaimana cara melakukan valuasi terhadap suatu aset atau suatu saham atau suatu bisnis. Yang terakhir adalah memahami bisnis. Nah, mengapa sih perusahaan atau seorang investor atau seorang yang ingin membeli suatu aset perlu melakukan namanya valuasi? Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya mispricing atas satu aset atau satu saham. Nah, apa itu mispricing? Jadi, apa yang kita lihat di pasar atau di bursa itu adalah harga. Harga beli yang akan kita keluarkan ketika kita ingin mendapatkan satu saham perusahaan. Namun, theoretically sebetulnya harga tersebut belum tentu mencerminkan sepenuhnya value atau informasi dari aset yang kita beli. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya valuasi. Nah, valuasi ini dibangun dari teori yang menyatakan bahwa market itu tidak efisien. Jikalau market itu efisien, artinya market itu mencerminkan semua value atau informasi yang ada atas potensi aset tersebut. Sayangnya, sebenarnya value tersebut belum sepenuhnya dicerminkan di dalam harga yang ada di pasar saat ini. Sehingga kita perlu melakukan valuasi untuk menjadi dasar keputusan kita apakah kita akan membeli atau buy, hold, atau sell suatu aset. Artinya kapan kita buy, kita melihat bahwa value dari suatu aset itu masih under value. Dan kapan kita jual, ketika kita sudah melihat harga suatu aset itu sudah over value. Nah, asumsi dari suatu valuasi itu adalah adanya konversi harga. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, harga tersebut akan menuju value yang sebenarnya atau intrinsic value-nya. Sehingga yang kita lakukan adalah valuasi seberapa jauh perbedaan antara harga yang ada dengan value yang kita yakini. Nah, asumsi kedua dari valuasi adalah going concern. Karena asumsi going concern ini artinya bisnis tersebut akan terus berlanjut karena valuasi tidak ada nilainya ketika sebuah perusahaan sudah mau tutup. Artinya perusahaan tersebut akan berada di titik likuidasi. Tidak ada lagi future cash flow. Nah, tipe-tipe dari value atau nilai yang pertama adalah intrinsic value. Intrinsic value ini biasa digunakan pada saat valuasi saham. Artinya harga yang ada di pasar tersebut kita nilai apakah sudah mencerminkan secara utuh potensi dari aset atau saham yang kita nilai. Adakah informasi yang belum terabsorb atau terserap di harga yang ada di pasar sekarang. Yang kedua adalah fair market value. Fair market value ini adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Artinya
penjual dan pembeli, punya willingness untuk melakukan transaksi. Yang ketiga adalah investment value. Kalian pasti tahu bahwa misalnya, startup itu secara nilai cash flow itu masih rugi, tapi investor punya, sudut pandangnya sendiri gitu. Jadi mereka punya, nilai sendiri terhadap aset tersebut. Itu yang disebut dengan investment value. Nah, aplikasi dari valuasi ini macam-macam nih teman-teman. Yang pertama, memilih saham. Pada saat memilih saham, kita melakukan valuasi untuk menentukan kapan kita harus jual, kapan kita harus beli, kapan kita harus hold. Yang kedua, valuasi itu dipakai untuk memahami pasar. Apakah, investor sudah melihat, fundamental dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, menilai satu event atau corporate event, misalnya ada transaction, ada merger, ada acquisition, ada divestasi, ataupun spin-off. Jadi, valuasi ini dipergunakan untuk menilai seberapa, nilai atas, transaksi-transaksi tersebut. Yang keempat, memberikan penilaian. Nah, valuasi ini digunakan oleh konsultan biasanya untuk memberikan pendapat mengenai harga wajar dari, suatu aset. Selain itu, valuasi juga jadi media komunikasi antara analis dan shareholders. Nah, valuasi juga digunakan tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang listed, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta yang ada di market tapi tidak diperjualbelikan di bursa efek. Nah, bagaimana step by step melakukan valuasi? Sebelum melakukan valuasi, yang pertama penting untuk memahami bisnis, bagaimana bisnis model dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, kita melakukan forecast, artinya kita memproyeksikan bagaimana cash flow, eee, profit and loss, balance sheet, figur keuangan dari perusahaan yang kita valuasikan. Yang ketiga, menentukan, model valuasi yang sesuai. Yang keempat, kita mengubah forecast tadi menjadi valuations dan menerjemahkan hasil valuasinya, memberikan rekomendasi yang, tepat kepada investor. Nah, proses memahami bisnis itu macam-macam. Yang pertama, menganalisa dulu industri dan kompetisi yang ada di dalam, bisnis tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bisnis perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan batubara dipengaruhi oleh harga batubara, dipengaruhi oleh, harga fuel misalnya. Yang ketiga, kita juga menganalisa, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat yang dihadapi oleh perusahaan yang kita analisa. Nah, selanjutnya bagaimana kita memahami industri tempat perusahaan itu berada. Misalnya industri, perbankan gitu, kita melihat bagaimana kompetisi di dalam industri tersebut, adakah ancaman, pemain baru, apakah pemain baru gampang masuk ke dalam industri tersebut. Yang ketiga, bagaimana kekuatan dari pembeli, apakah pembeli bisa switching ke, pemain lain. Dan yang keempat itu, eee, kekuatan dari supplier, apakah supplier bisa untuk tidak menjual produknya kepada perusahaan yang kita, analisa. Dan yang terakhir adalah adakah, produk pengganti dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang kita sedang analisa. Analisa ini dikenal dengan Porter's Five Forces Model untuk memahami industri dari, perusahaan yang kita sedang analisa. Tahap kedua yaitu kita, melihat nilai relatif bisnis tersebut dibanding kompetitornya. Apa yang membuat bisnis tersebut, berbeda, berapa besar market shares-nya. Tentu semakin besar market share, semakin besar kekuatan sebuah perusahaan di dalam industri. Yang ketiga, kita pahami bisnis model. Secara nggak langsung bisnis model itu adalah, mmm, bagaimana sebuah perusahaan itu menghasilkan pendapatan dan, cost yang dikeluarkan apa aja. Sekian kelas hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.